Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Bene Yaakan. Bene Yaakan adalah tempat perkemahan ke-27 sejak umat Israel keluar dari tanah Mesir. Arti Bene Yaakan berarti anak-anak Yaakan. Tempat ini adalah tempat perkemahan ke-13 setelah umat Israel dihukum di Ritma atau di Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Wilayah ini terletak 18 km di sebelah timur laut Kades Barnea. Ulangan 10 ayat 6, demikian firman Tuhan, maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Ulangan 10 tadi menyebut tempat ini sebagai Beerot Bene Yaakan, yang berarti sumur dari anak-anak Akan. Sepertinya umat Israel menemukan mata air atau sumur di tempat ini juga. Lebih lagi dicatat di dalam Ulangan 10 ayat 6 tadi, umat Israel melewati Beerot Bene Yaakan dan setelah itu Harun tiba di Mosera di mana Harun meninggal. Yaakan berasal dari kata akan yang berarti liku-liku atau berbelok-belok. Sepanjang 38 tahun perjalanan, umat Israel tidak menempuh rute pendek, tetapi menempuh jalan yang berliku-liku dan berkelok-kelok. Dengan menyelidiki jalan yang ditempuh oleh umat Israel, mereka berhenti 7 kali sepanjang jalan yang berliku-liku setelah berkemah di Moserot, tempat perkemahan ke-26, sampai tiba di Gunung Hor, tempat perkemahan ke-33. Meskipun ada rute pendek, mereka menempuh jalan yang berliku-liku karena ketidaktaatan dan dosa ketidakpercayaan mereka. Jalan mereka yang berliku-liku adalah seperti ular yang melingkar, yaitu sifat setan. Yesaya 27 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Setan membelok-belokkan firman Tuhan. Jadi jika kita terayu oleh setan, maka kita menjadi tidak mentaati firman Tuhan. Akibatnya kita mengembara di jalan yang berliku-liku yang menyebabkan kelemahan dan keletihan secara rohani. Ketika kita tidak taat kepada firman, maka hanya jalan berliku-liku yang kita lalui. Bahkan orang Israel tidak hanya melalui jalan yang berliku-liku, mereka hanya berputar-putar di situ, tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Orang-orang kudus Tuhan merupakan orang yang seharusnya hanya menempuh jalan yang lurus. Amsal 15 ayat 19 mengatakan demikian, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang yang jujur adalah rata. Amsal 16 ayat 17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Jadi dari kedua ayat ini, jalan orang jujur dan orang kudus, yaitu orang yang menjauhi kejahatan, dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 19 tadi adalah jalan yang rata. Jika kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam American Standard Version, jalan yang rata itu diterjemahkan sebagai highway atau jalan tol. Jadi jalan orang yang kudus, orang yang jujur, itu seperti kita berjalan di atas jalan tol.
Sedangkan orang yang tidak hidup kudus, orang yang tidak jujur, orang yang jahat, jalan mereka adalah jalan yang berliku-liku dan berputar-putar. Mari kita merenung sejenak. Mari kita berpikir sejenak. Jika kita mau ke suatu tujuan, bukankah lebih bijak jika kita memilih jalan tol? Karena cepat sampai, bisa memangkas waktu, bisa memangkas jarak, dan lain sebagainya. Namun, perumpamaan ini jangan diumpamakan dari segi ekonomi, karena ini hanya pengumpamaan saja. Yang Alkitab ingin tekankan adalah jalannya itu tidak berliku-liku dan cepat sampai. Nah, jadi pemahaman kita ketika kita hidup jujur, hidup kudus, hidup benar, maka kita akan segera mencapai tujuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sehari-hari sedang menghadapi persoalan-persoalan, keputusan-keputusan, permasalahan-permasalahan, marilah kita belajar untuk taat dengan firman Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga kejujuran kita, agar tujuan yang kita capai bisa dilalui dengan lebih efisien. Mungkin kelihatannya jalan tol dan jalan berliku-liku lebih enak jalan yang berliku-liku. Jalan tol kita tidak bisa berhenti seenaknya, tidak bisa mampir seenaknya. Kalau jalan biasa kita bisa mampir kemana-mana, tetapi mencapai tujuannya itu tidak lebih baik daripada jalan tol. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bijak dalam mengambil keputusan, memilih penyelesaian masalah, atau mengambil keputusan-keputusan di dalam pekerjaan kita dan segala kehidupan kita. Dengan kita taat kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita sedang berada di jalan tol yang sedang menuju tujuan yang efektif, yang efisien. Apa sebenarnya tujuan itu? Tujuan itu tidak lain dan tidak bukan adalah keserupaan kita dengan Kristus. Karena hidup ini apa yang mau kita cari? Orang yang kaya tidak puas dengan kekayaannya. Orang yang pintar juga tidak pernah puas dengan kepintarannya. Manusia tidak akan pernah terpuaskan oleh apa yang ditawarkan oleh kehidupan dunia ini. Tetapi keserupaan dengan Kristus akan begitu memuaskan manusia rohani kita, sehingga kita tidak lagi neko-neko, tidak lagi aneh-aneh dalam kehidupan kita, tidak lagi cari-cari, tapi kita puas dengan kehidupan kita, sehingga ketika kepuasan ini tercapai, maka kehidupan kita akan berjalan dengan damai sejahtera. Pilihlah jalan yang lurus. Jalan tol itu yaitu jalan orang jujur dan kudus yang hidup dengan taat dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.